selamat lanjut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir dan ulangan akhir semester pengembangan TIK Pendidikan Geografi mengenai augmented reality. Anggota kelompok kami, antaranya saya sendiri, Mutiara Putih Patricia, A610200002. Saya Salma Arum Khrotu Aini, A610200008. Dan saya Nisa Tabriski Zahrani, A6102012. AR, Augmented Reality. Pengertian AR. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. AR memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan secara nyata. Cara kerja AR. Augmented Reality bekerja berdasarkan deteksi citra atau gambar, dan citra yang digunakan adalah marker. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker yang diberikan. Setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perbandingan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki atau tidak. Bila tidak, maka informasi marker tidak akan diolah, tetapi bila sesuai, maka informasi marker akan digunakan untuk merender dan menampilkan objek 3 dimensi atau animasi yang telah dibuat sebelumnya. Pada umumnya, AR membutuhkan alat masukan seperti kamera atau webcam, alat keluaran seperti monitor atau head-mount display, alat pelacak agar benda maya tambahan berupa penanda atau marker yang dihasilkan berjalan secara real-time, atau walaupun benda nyata yang menjadi induknya digeser-geser akan tetap muncul di atas marker, dan komputer untuk menjalankan program AR. Ini penerapan AR dalam geografi. Berikut contoh gambarnya. Lalu ilustrasi pada aplikasi AR. Terdapat materi yang berupa siklus hidrologi dan juga AR. Materi itu berisi tentang siklus hidrologi. Lalu AR, open camera, yang berisi ilustrasi siklus hidrologi. Materi siklus hidrologi. Evaporasi atau penguapan. Evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya, sungai, danau, dan laut, serta tempat lainnya. Kemudian dianggap sebagai badan air, lalu air yang menguap akan menjadi uap air. Lalu ada transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan, meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Ia sendiri memiliki bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, serta prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Sublimasi perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer, namun penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara sehingga tidak melewati proses air. Hasil air kemudian tak sebanyak hasil dari tahap evaporasi dan yang lainnya. Meski tahap sublimasi kemudian tetap berpengaruh terhadap jalannya siklus hidrologi sehingga tak dapat dilewatkan. Kondensasi. Setelah melalui 4 tahap sebelumnya, tahap berikut adalah tahap kondensasi, di mana pada tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es sendiri kemudian berubah menjadi awan hingga semakin banyak jumlah partikel esnya. Awan kemudian semakin berwarna hitam. Kondensasi atau pengembunan sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi
yang terjadi menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya pada gas yang berubah menjadi cairan. Adveksi. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi siklus hidrologi pendek di dalamnya dan hanya berada pada siklus hidrologi panjang. Pada tahap ini yang terjadi adalah perpindahan awan dari suatu titik ke titik lainnya atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Presipitasi. Presipitasi sebagai tahap mencarinya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini sendiri kemudian akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Runoff. Tahap runoff memiliki nama lain limpasan di mana pada tahap ini air hujan kemudian akan bergerak. Pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud di antara sungai, got, laut, danau, hingga samudra. Infiltrasi. Infiltrasi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruhnya mengalir seperti pada tahap limpasan. Namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses perembasan air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi untuk kemudian bermuara ke laut secara keseluruhan. Berikut contoh scan AR siklus hidrologi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.